Akhir-akhir ini wacana redenominasi rupiah sedang naik lagi. Katanya uang 1.000 akan menjadi Rp1. Tenang dulu ya. Ini bukan centering ya, bukan pemotongan nilai uang seperti di tahun 60-an. Ini justru soal meningkatkan efisiensi ekonomi dan kepercayaan terhadap rupiah di mata dunia. Halo teman HR, kembali lagi dengan saya Hari Ajit Ramlan di HR Room. Di video kali ini saya akan membahas tentang redenominasi rupiah. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk dijadikan bahasan diskusi ya. Pertama, ini apa sih yang dimaksud dengan redenominasi itu sendiri? Redenominasi itu adalah penyederhanaan nilai tukar atau nilai mata uang kita tanpa mengubah daya beli. Contohnya gini nih ya, harga bakso kurang lebih sekarang ini taruhlah 20.000 gitu ya. Namun setelah redenominasi tinggal kurang lebih itu Rp20. Tapi harga dan nilainya itu sama. Jadi yang dikurangi apa? Hanya nolnya aja yang dihilangkan ya. Indonesia sendiri sudah lama membahas redenominasi ini. Rencana itu pernah muncul pada tahun 2013 saat pemerintahan Bapak Presiden SBY. Kemudian muncul lagi di tahun 2020 dan tahun 2023 saat di pemerintahan Pak Jokowi. Namun hingga kini redenominasi itu belum juga dilakukan. Nah, kenapa sih pemerintah kembali membahas hal ini lagi? Tapi sekarang bahasanya muncul lagi nih ya, karena ekonomi Indonesia dianggap makin stabil dan siap secara sistem. Nah, ini ya menurut kami ya ada beberapa alasan kenapa redenominasi ini dianggap penting. Yang pertama adalah untuk menyederhanakan sistem keuangan dan akuntansi. Kebayangkan ya kalau misalnya kita sandingkan laporan keuangan kita ya yang perusahaan TBK antara yang lokal dengan yang foreign ya, itu kan perbedaannya dalam bentuk rupiah dan juga dalam bentuk misalnya mata uang Amerika. Nah, itu ada nol yang berbeda. Nah, di situ aja udah nunjukin angka yang berbeda, nolnya lebih banyak gitu ya. Nah, yang kedua adalah untuk meningkatkan efisiensi transaksi digital dan pelaporan keuangan. Ya, jadi transaksi kan kalau nolnya lebih sedikit kan lebih bagus ya. Secara digital jadi cepat, pelaporan keuangannya juga akhirnya linear nih ya dibandingkan antara nilai tukar kita dengan mata uang yang lain. Dan tentu yang paling menarik lagi adalah redenominasi ini juga menjadi simbol stabilitas ekonomi. Karena negara ini tidak mungkin melakukan redenominasi jika ekonominya belum kuat atau inflasi ini relatif masih tinggi. Maka dengan kondisi seperti ini harusnya ya kita sudah siap-siap ya. Bisa jadi saat ini pemerintah sedang mensosialisasikannya. Nah, yang ketiga adalah apa sih bedanya redenominasi ini dengan centering itu sendiri? Banyak yang masih salah paham nih ya tentang redenominasi. Redenominasi itu bukan centering. Centering adalah pemotongan nilai uang karena krisis. Ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1960-an ya. Pada saat itu di zaman, kalau tidak salah di zaman Presiden Soekarno. Kalau sekarang tentu beda. Nah, sedangkan redenominasi itu justru dilakukan saat ekonomi kita lagi stabil dan sudah mulai membaik dan tentu kita semua harusnya ada siap. Jadi, kalau nanti ada wacana redenominasi itu jangan panik ya guys ya. Nah, kemudian dampaknya apa sih kalau kita lihat dengan pasar modal? Laporan keuangan jadi enak dibaca kalau menurut saya ya. Lalu apalagi dampaknya? Secara langsung tentu kita lihat mata uang kita sama nih ya. Misalnya kita lihat nilai tukar kita Singapura, Malaysia maupun negara-negara lain. Nah, secara langsung tentu efeknya biasa-biasa, tapi dalam jangka panjang tentu berbeda. Redenominasi ini bisa meningkatkan trust dari investor itu sendiri, terutama apa? Asing. Kenapa? Karena sistem keuangan jadi tentu ini menjadi lebih rapi, pelaporan juga jadi lebih sederhana, dan tentu citra ekonomi Indonesia di mata global pun pasti ya semakin positif. Tapi tentu ya semua tergantung bagaimana proses transisi dan edukasi di masyarakat atau di pabrik ini sendiri mampu dijalankan oleh pemerintah. Kalau gitu, siapa nih yang diuntungkan dari redenominasi ini sendiri? Ya, tentu kalau menurut saya adalah semua pihak. Kalau ini dijalankan dengan benar, maka pemerintah lebih efisien. Pelaku usaha jadi lebih gampang hitungnya ya. Kenapa? Nilainya udah nolnya udah banyak tuh, hilang 3 ya misalnya. Investor tentu juga trust kepada Indonesia. Tapi kalau tanpa sosialisasi yang baik, bisa jadi ini akan menimbulkan kebingungan di publik.
Dan itu yang harus diantisipasi oleh kita semua, terutama oleh pemerintah sejak awal. Jadi redenominasi ini bukan soal uang jadi kecil, tapi ini soal ekonomi yang semakin besar dan semakin stabil. Menurut teman HR, Indonesia sudah siap belum ya kira-kira kalau dalam tahun depan nih misalnya redenominasi itu dilakukan? Oke, tulis pendapat teman HR di kolom komentar ini. Terima kasih sudah menonton, semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan konten edukasi keuangan lainnya dari HRU. Sampai jumpa di video selanjutnya.